Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du. Ini adalah tanggal 28 Safar 1443 dan saya tidak lupa mengingatkan diri saya sendiri juga semua pendengar untuk membaca juz 28 kalau memang target kita adalah setiap hari satu juz dan ditempatkan dengan tanggalan, maka ini tanggal 28 kita baca juz 28 dan mengkhatamkan Quran dalam satu bulan termasuk sunnah Nabi SAW yang sudah banyak dilupakan oleh umat Islam. Karena itu mari kita hidupkan sunnah ini. Baik, hari ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Yang pertama, Ustadz, adakah pembahasan khusus terkait cara mengusap kepala ketika wudhu untuk wanita? Bagaimana halnya dengan mengusap surban? Apa bisa dikiaskan dengan mengusap kudung? Ini masalah ini sudah dibahas oleh para ulama. Dalam Sahih Muslim ada hadis tentang mengusap surban yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita cari aja dalam kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam. Tulis di situ al-imamah. Imamah artinya surban. Wa 'anil Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam tawaddaa. Nabi berwudu, famasaha bi nasiyatihi, beliau mengusap ubun-ubun beliau, wa 'alal imamah wal khufain, juga sorban dan kedua khufnya. Hadis riwayat Muslim. Jadi cara mengusap sorban itu tidak hanya sorbannya saja, tetapi diusap dulu bagian ubun-ubun, setelah itu baru kemudian dilanjutkan pada sorban. Adapun kalau langsung pada sorban saja, maka itu diperselisihkan oleh para ulama. Maka sebaiknya kita melakukan apa yang tertera dalam hadis ini, ya. Ubun-ubunnya dibuka sedikit supaya terusap. Setelah itu baru kemudian dilanjutkan pada surban. Nah, untuk wanita sama saja, karena surban itu mirip dengan jilbab, dan kita bisa temukan jawabannya dalam Majmu' Fatawa Asy-Syaikh Al-Imam Majmu'ul Fatawa Ibnu Taimiyah, ya. Tulis saja di situ, kata kuncinya adalah khimariha, yang artinya jilbabnya, yaitu jilbabnya Ummu Salamah. Ummu Salamah melakukan hal tersebut. Meskipun saya jujur, mayoritas para ulama berpendapat perempuan tidak boleh mengusap kudungnya. Kudung berbeda dengan surban, maka tidak bisa dikiaskan, dan itu pendapat mayoritas para ulama. Menyelisih mereka mazhab Hambali. Mereka mengatakan boleh wanita mengusap kudung. Kenapa? Waqad kanat Ummu Salamah zaujun Nabi sallallahu alaihi wasallam tamsahu ala khimariha. Karena Ummu Salamah istri Nabi mengusap kudungnya. Fa hal taf'alu dzalika biduni ilmi? Apakah mungkin dia melakukan itu tanpa izin Nabi? Artinya enggak mungkin, ya. Dan adalah Abu Musa al-Asy'ari dan Anas bin Malik mengusap pada qalanis, peci, ya. Jadi ternyata tidak hanya surban, tapi juga peci boleh. Tapi memang peci itu lebih mudah dilepas, ya, daripada sorban. Kalau sorban kan harus diputar lagi. Nah, maka peci ini kalau memang kita bisa melepas, lebih bagus kita lepas. Tapi seandainya kita tidak melepas, mengusap uban lalu pada peci, maka ada qudwahnya, yaitu Abu Musa dan Anas bin Malik radhiyallahu anhum. Jadi masalah ini dalam mazhab Hambali diringankan, boleh. Baik, berikutnya, afwan Ustaz, apa baca duduk di antara dua sujud ketika sujud sahwi sama dengan bacaan duduk ketika kita salat? Iya, demikian yang dijelaskan oleh guru-guru kami, ya. Bahwasanya sujud sahwi bacaannya sama dengan sujud biasa, dan ketika duduk di antara keduanya bacaannya juga seperti biasanya.
fatwa seperti itu bisa kita baca dalilnya dalam Sahih Bukhari tentang sujud sahwi. Disebutkan bahwasanya Nabi ketika sujud sahwi thumma kabbara wa sajada. Takbir kemudian sujud mithla sujudihi, semisal sujudnya persis, au atwal atau lebih panjang. Kata-kata mithla ini dalam bahasa Arab menunjukkan arti semisal yang persis. Nah, berarti di sini mengandung ya lamanya persis, bacaannya persis, nih, kondisinya persis. Nih. Meskipun bisa juga yang dimaksud mithla di sini yaitu dalam hal panjangnya saja, karena di sini ada kata-kata atwal ya. Tetapi itulah jawaban guru-guru kami bahwa bacaannya sama dengan sujud sahwi, sujud biasa, dan duduk di antara dua sujud pun juga sama ya. Karena di sini disebutkan tsumma rafa'a ra'sahu wa kabbara, kemudian angkat kepalanya takbir, tsumma kabbara, kemudian takbir lagi, berarti ada jedanya kan. Nah, kalau ada jedanya berarti ada bacaannya, berarti bacaannya semisal bacaan yang biasanya. Wallahu a'lam bishawab. Ustaz minta hadis tentang bolehnya sholat sunnah sesudah subuh dan asar karena sebab-sebab tertentu. Ini ada dalam Sunan Abu Dawud ya. Dicari dengan kata kunci as-subhu raq'atani. Rasul sallallahu alaihi wasallam melihat ada seorang sahabatnya setelah subuh malah sholat 2 rakaat. Maka ditegur oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan kalimat ini, as-subhu raq'atani, atau salatus subhi raq'atani. Salat subuh hanya 2 rakaat. Artinya jangan nambah lagi. Kenapa kamu nambah? Nah, maka sahabat ini menjawab, saya tadi belum sempat sholat 2 rakaat sebelum subuh. Maka saya lakukan sekarang ini. Jadi sahabat ini biasanya sholat sunnah sebelum subuh, tapi karena suatu sebab belum sempat. Nah, diqadha setelah subuh. Apa kata Nabi? Fasa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi diam. Dan diamnya Nabi itu menunjukkan iqrar atau pengakuan, artinya boleh. Hadis ini sahih. Nah, maka dalam pembahasan hadis kan kita tahu ya, sunnah Nabi ada 3 macam. Ada yang berupa qauliyah sabda Nabi, ada yang berupa fi'liyah perbuatan Nabi, ada yang berupa taqririyah pengakuan Nabi, seperti dalam kasus ini. Nabi diam, berarti diakui oleh Nabi, berarti boleh. Maka ini termasuk sunnah taqririyah. Boleh, enggak ada masalah. Tapi dalam mazhab Syafi'i memang sebab yang menyebabkan kita boleh untuk melakukan sholat sunnah pada waktu-waktu terlarang, pada subuh, pada asar, itu adalah sebab-sebab yang munculnya sebelum sholat. Adapun sebab yang munculnya setelah sholat, maka tidak boleh dilakukan pada waktu terlarang. Misalnya sholat istikharah. Doa istikharah itu kan setelah sholat. Nah, berarti tidak boleh sholat istikharah di waktu terlarang. Tapi kalau tahiyatul masjid di waktu terlarang boleh, karena kita masuknya ke masjid itu sebelum sholat tersebut. Nih. Baik, kita lanjutkan ya. Assalamualaikum Ustaz, apakah ada kitab dengan nama Al-Arba'un Al-Uswah Minal Ahadithil? Saya nggak tahu ya. Dan tampaknya judul kayak begitu nggak ada, karena menurut saya itu kalimatnya tidak fasih ini. Dan tidak mungkin kan seorang ulama nulis kitab yang judulnya tidak fasih ya, dan itu masih menurut saya kalimat begitu enggak fasih. Bisa saja saya yang salah, saya orang Jawa nih. Assalamualaikum Ustaz, afwan mau nanya, apakah bayi perempuan wajib dikhitan? Tidak wajib dikhitan, hanya sunnah saja. Adapun laki-laki itu yang wajib khitan. Demikian yang dipakai dalam mazhab Syafi'i, meskipun dalam hal ini memang ada perselisihan pendapat. Nah, kalau bayi perempuan dikhitan, apakah ada dalilnya? Nah, ini juga masalah khilafiyah lagi. Ada yang mengatakan dalilnya sahih, ada yang mengatakan tidak ada dalil yang sahih. Yang mengatakan sahih misalnya Syekh Albani mengatakan hadisnya ini, ikhfidi, khitanlah perempuan wala tanhaki, tapi jangan dipotong total. Fa innahu aqdaru lil wajhi, supaya wajahnya lebih cakep, dan wa ahlu inda zauj, lebih menyenangkan suaminya nanti ya. Hadis riwayat Tabarani dan Hakim. Kata Syekh Albani sahih. Tapi kalau kita buka syarah hadis ini dalam kitab Faidul Qadir ya, ternyata di sini disebutkan beberapa ulama yang mendhaifkan, antara lain Al-Imam Al-Iraqi. Ibnul Munzir bahkan mengatakan laisa fil khitani khabarun yu'awwal alaih wala sunnatun tuttaba. Masalah khitan perempuan ini tidak ada satupun hadis yang bisa dijadikan pedoman, dan tidak ada sunnah Nabi yang diikuti, maksudnya tidak ada yang sahih ya. Berikutnya Ustaz mau tanya, seorang perempuan yang baru haid apa boleh baca Al-Quran? Tolong kalau ada hadisnya.
Ini sudah sering saya ulang-ulang sehingga saya ringkas saja di sini ya, bahwa mayoritas ulama berpendapat tidak boleh, tetapi semua hadisnya memang dhaif atau bermasalah sanadnya. Misalnya hadis la yaqra'ul junubu walal haidu syai'an minal Qur'an. Junub dan haid tidak boleh membaca Quran. Itu riwayat dari Hijaziyin dan didhaifkan sebagaimana dalam kitab Sunan. Adapun yang membolehkan antara lain adalah Ibnu Abbas, demikian juga Imam Bukhari berpendapat junub boleh baca Quran. Nah, kalau junub boleh baca Quran, haid juga sama, karena apa? Sama-sama hadas besar. Itu ringkasnya begitu ya, karena sudah sering. Ustaz, cara membaca tashil yang benar seperti apa? Banyak versi cara membacanya kalau lihat di YouTube. Tashil itu kalau dalam qiraah kita Asim, riwayat Su'bah, riwayat Hafs, itu hanya ada satu ya. Maka saya tampilkan di sini tulisannya a'jamiyun wa arabiyyun. Itu yang akan kita baca dengan tashil. Kalau saya tadi membacanya tanpa tashil, tapi saya membacanya dengan tahqiq ya. Tahqiq itu membaca dengan bacaan biasa, hamzahnya jelas. Nah, tashil itu kita temukan di dalam surah Fussilat ayat 44. Cara membacanya gini. A'jami wa arabi. Bukan tetapi apa? Demikian yang saya dapatkan dari guru-guru kami. Wallahu a'lam bissawab. Kalau benar dari Allah, kalau ada salahnya fa astaghfirullahal azim wa lakum walhamdulillahirabbil alamin.